اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayat Sadaqallahul Aliyyil Azim. Pertama dan paling utama, tentu saya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini, nikmat kesehatan sehingga masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah di majelis ini, nikmat hati yang terbuka ketika menerima rasa nikmatnya dan bahagianya menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang begitu kita berharap mudah-mudahan segala ibadah amalan kita betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan rasa cinta kita kepada beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak di yaumul kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sebelum kita awali kajian ini, mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama, yaitu kalimatul basmalah, dilanjutkan doa raditu billah, dan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan mari kita lakukan dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang masih di luar, yuk merapat ke dalam. Yang masih di luar silahkan mendekat. Yang sudah dekat mohon merapat. Yang sudah rapat minggat. Enggak. Insya Allah nanti akan ada voucher. Wah banyak nih. Voucher 20 umroh. Insya Allah. Baik, masih semangat semua ini puasanya. Ini puasanya keberapa ya? 11. Oh, ada yang 11 ada yang 12 ya. Mana saja lah ya. Yang penting berapapun yang berapa, intinya masih ingat ya, ada sebuah kalimat, barang siapa yang berpuasa Ramadan 11 hari maka sisanya 19 hari lagi. Betul ya. Jadi semangat ini jangan hanya di awal.
Gimana caranya semangat ini masih tetap utuh bertahan bahkan sampai ujung dari bulan Ramadan ini? Karena kalau semangat di awal itu udah biasa, di mana-mana orang baru nikah semangat. Betul ya, semangat ngapain? Ya maksudnya semangat bahagia. Nanti lama-lama udah kayak itu. Ya, anak sekolah semangat di awal, pakai baju baru. Nanti lama-lama semangatnya ini. Itu wajar kayaknya. Tapi ketika kita mempertahankan semangat ini di bulan Ramadan ini, yang hanya hadir buat kita 1 tahun sekali, Allahu Akbar, maka kita akan memperoleh kemenangan yang sejati. Ini karena fenomena ini sudah biasa di mana-mana. Tapi alhamdulillah di Masjid Firdaus ini, masya Allah, masih lengkap. Dari awal segini atau ada? Hah? Di mana? Halo? Ya nggak masalah. Yang penting harapan kita sekecil apapun amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan betul-betul mendapat predikat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini sejatinya kajian ya kita lanjutkan, tapi saya tidak membawa lupa, kemudian ini juga lanjut nanti ke tempat yang lain. Namun kita akan bahas secara ya seperti uraian singkat biasa. Jadi kalau ada tanya jawab silakan, atau nanti saya yang bertanya baru dibagikan vouchernya itu sesuai pertanyaan, maka disimak baik-baik. Kita akan bahas tentang salah satu riwayat hadis yang mengingatkan kita akan keutamaan. Yang pertama di surat Al-Quran tentang keutamaan apa? Ketika menjadi manusia atau orang yang mendapat cinta dari Allah. Mau tidak kita dicintai oleh Allah? Halo? Kita dicintai oleh pasangan kita saja sudah senang. Ini apalagi yang menciptakan kita. Maka pertama, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor 1 adalah banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Masa hanya dengan istighfar dicintai Allah? Bukannya istighfar itu hanya untuk ampunan? Oh enggak. Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Walaupun ayat ini secara spesifik, secara awalnya itu membahas tentang wanita haid ya, tentang kebersihan. Tapi kita ambil hikmah daripada penegasan. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Punya salah atau tidak, terus kita amalkan, kita pegang kuat-kuat, kita dakwamkan tentang istighfar. Sambil masak kita istighfar. Enggak apa-apa. Sini, nih sama Om. Dekat sini. Biar jadi ketularan nanti. Enggak apa-apa ya. Jadi sama mana tadi? Oh iya. Allah senang, cinta, bahkan yuhibbu. Ahabba yuhibbu, mencintai. Kalau sudah Allah tegaskan kalimat Allah mencintai hambanya yang bertaubat, masya Allah, jangan kita nyari amalan yang lain. Berarti bertaubat udah ini dapat cintanya Allah, pegang kuat-kuat. Setiap hari bangun dari tidur istighfar boleh. Alhamdulillah, boleh, silahkan. Habis sholat saja kita dianjurkan. Jumhur ulama ini ya, habis sholat itu kita Assalamualaikum. Apa kalimatnya yang kita ucapkan? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Padahal baru sholat. Habis ngapain lagi? Terserah. Mau habis berbuat yang senang, yang membahagiakan, atau yang membuat kita berbuat salah, sisipi dengan istighfar. Gak sengaja kita melotot sama anak. Astagfirullah. Enggak cincai lah.
Jadi kita itu dengan ekspresi saja kadang-kadang nggak sengaja di kendaraan, di motor nih, ada orang yang mau nyebrang atau kucing langsung kita refleks ngomong sesuatu, timbal istighfar. Ya, di lampu merah lagi ngantri, ada yang minta-minta atau masih muda ngecat tubuhnya dengan warna silver yang kita sebut dengan silverman. Kalau perempuan berarti apa? Dia kan silverman itu laki. Kalau yang perempuan gimana itu? Dan yang parah itu kalau waria ya, disilverin ini jadi apa ya namanya? Nah itu juga kalau ada terbesit ngomong di hati gitu ya. Segera istighfar. Ya, ibu ninggikan suara di depan suami, bapak ini nggak tahu, segera istighfar. Atau selambat-lambatnya pas malam hari sebelum tidur tuh kita langsung istighfar. Habis sholat isya kita merenung hari ini tuh ngapain aja. Astagfirullah. Pikiran tuh kemana-mana, berpikir hari tadi itu ngapain aja. Istighfar. Ya. Jadi amalan pertama yang dapat cintanya Allah adalah banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW yang sudah dapat jaminan ampunan, surga sudah pasti, masya Allah, manusia mulia. Setiap harinya kita temukan di riwayat Muslim itu per hari 100 kali istighfar. Di riwayat Bukhari 70 kali istighfar. Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Allahu akbar. Jadi enggak kebayang kita yang dosa sudah hampir selebar warung. Dan istighfarnya masih bisa kita hitung. Yang kedua, tentang orang yang dapat cintanya Allah ataupun amalan yang dapat cintanya Allah, bersumber dalam sebuah riwayat Nabi bersabda yang ketika ditanya, ya Rasul, ayyul a'mal ahabba ilallah, amalan apa yang itu membuat dapat cintanya Allah, yang dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ini penjelasannya lumayan panjang. Jadi kita sholat itu kita perhatikan masalah sholat kita, karena sholat ini merupakan amalan pertama yang akan dihisab. Ibu bersyukur punya anak laki-laki rajin ke masjid, itu mahal harganya. Walaupun mohon maaf ya bahasanya mungkin di sekolahnya dia kecil nilainya, rapotnya paling buncit, gak masalah, tapi dia ahli ibadah. Dia sudah menikmati suasana mencintai masjid, wah jauh dibandingkan dia yang pintar, belajar dan sebagainya, tapi sibuk di rumah, di kafe, ketemu sama teman, bahas apa di kuliahnya, ketemunya di kafe. Ya, kenikmatan sejati itu ketika pekerjaan, sekolah, apapun amalia yang tidak mengganggu sedikitpun ibadah kita kepada Allah. Karena banyak orang yang sibuk kerja, mati-matian, ngejar materi, menggadaikan waktu sholatnya, sehingga sholatnya itu hanya di sisa waktu akhirnya. Nah bersyukurlah kita kalau ibu punya suami, punya pasangan, punya anak yang sudah diarahkan, ayo ya. Lebih baik mati-matian kita berdarah-darah sekalipun ketika waktu anak masih kecil kita tegasi, ayo sholat. Kalau nggak sholat, mama nggak kasih jajan pokoknya. Kalau nggak sholat, jangan tidur sama mama. Lebih baik daripada nanti kita menangis ketika dia sudah dewasa, kita mau menyuruh mereka sholat, sudah tidak bisa. Bahkan mereka sudah bisa berani ya menegur kita. Emangnya mama? Ya. Yang ketiga ya amal. Dari hadis ini dikatakan summa ayu, apalagi ya Rasul, amalan yang dicintai oleh Allah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, bersyukurlah kita yang masih ada orang tua hari ini, terutama ibu, karena level derajat ibu dengan ayah itu berbeda. Ya, di hadapan anak
ibu itu 3 tingkat, terutama anak laki-laki. Ya. Apalagi masalah bakti seorang anak laki-laki terhadap ibu itu tidak ada putusnya kecuali maut memisahkan, kecuali ajal yang sudah memisahkan. Makanya seorang anak perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki, kalau dia sholihah bisa dilihat bagaimana cara dia menyikapi mertuanya, terutama ibunya. Laki-lakinya ataupun suaminya didukung untuk memberikan perhatian, kasih sayang, kalau bisa bahkan ngirim uang buat ibunya. Itu ciri wanita sholihah. Ya. Namun karena ilmu ini tidak diketahui, akhirnya banyaklah muncul sinetron yang mertua versus menantu. Hanya ibu, masya Allah. Padahal anak laki-laki itu tidak terputus. Makanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu, ini penting buat kita tegaskan. Sampai-sampai ada ungkapan utlubil ilma walau bisin. Gapailah ilmu, carilah ilmu, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ada apa dengan Cina? Ternyata orang Cina itu urusan birrul walidain nomor wahid. Orang Cina itu kalau sudah memuliakan orang tua itu, masya Allah, ya terlepas dari orientasi niat tujuannya apa nggak tahu. Yang pasti mereka itu sangat, kalau orang tua apalagi sudah sepuh luar biasa. Kemudian bakti kepada orang tua apakah semuanya harus dituruti? Tidak. Ya, di surat Luqman ada ayat yang berbunyi wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ada yang tidak harus dipenuhi ketika orang tua memaksa kita. Kalimatnya wa in jahada itu berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh. Jika mereka kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajak kamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kalian taati. Masya Allah. Hanya itu perintah orang tua yang gak boleh kita taati. Nah, besok yuk kita ikut bapak. Kemana pak? Ayo, biar rezekimu nanti lancar, biar daganganmu nanti laku. Ayo, kemana? Wah, pokoknya ada suatu tempat. Nah, tahu ini pak maksudnya? Halo? Atau nah, pegang ini baik-baik. Ini ada kalimat-kalimat khusus. Kalau kamu pegang nanti kamu akan aman, kamu akan kebal, kamu nggak akan bisa. Ya. Atau justru malah, yuk kita pindah agama ini. Jangan ya. Ini yang harus kita tegaskan, tidak boleh kita turuti. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad fi sabilillah. Jihad, berjuang di jalan Allah. Oh, kalau gitu Ustaz kita harus perang ya. Yuk kita ke Palestina atau kemana? Enggak. Jihad ini banyak ya maknanya, dan jihad yang paling besar, yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Ketika usai dalam satu perang Badar, waktu itu para sahabat capek gitu ya Allah, masya Allah, 300 lawan 1000 banyak. Ketika itu lagi pada istirahat, Rasulullah SAW langsung bangkit dan mengatakan, wahai sahabat-sahabat sekalian, baru saja kita ini melewati perjuangan ataupun pengorbanan yang sangat luar biasa, jihad yang luar biasa. Tapi kita akan melewati jihad yang lebih berat daripada ini. Mendengar ungkapan Rasul ini, para sahabat, masya Allah, kita harus perang melawan apa lagi ini ya Rasul? Jihad melawan apa lagi ini? Luar biasa, jihad melawan hawa nafsu. Karena setelah perang Badar itu tidak lama itu masuk bulan Ramadan. Ini jihad melawan hawa nafsu. Perjuangan kita, jihad kita yang saat ini kita rasakan. Berjuang untuk
tidak berbuat apa yang biasa kita lakukan, melatih diri kita untuk terbiasa dalam sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang disukai oleh Allah. Cari cara. Kalau kita biasa sedekah, rutinkan sedekah kita walaupun hanya nominalnya nggak seberapa. Nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga, pikiran, ide, gagasan, atau apapun yang bisa kita sedekahkan. Ada harta yang bermanfaat, punya pakaian bekas, kita sedekah. Jangan kita buang. Karena seminimal-minimalnya baju kita saja ini, baju bekas kita ada manfaatnya buat orang lain, walaupun sama orang tersebut dipakai buat lap. Manfaat tidak? Manfaat. Buat kita nggak manfaat, tapi buat saudara kita dipakai lap, keset misalnya. Itu pun bermanfaat buat dia. Ya, kita melihat keset itu kan nggak ada nilainya, padahal sebaliknya. Apalagi banyak ya. Jadi berjihad juga berjuang ketika kita memenuhi hak-haknya Allah. Panggilan azan, oh itu jihad. Hayya 'alas shalah. Suka ada itu bisikan di telinga kita, engkau wahai berkomat santai. Pernah dengar ya? Pernah bisikan? Pernah? Sering ya? Jelas suaranya? Suara kita. Itu benar. Ibu lagi masak, asik masak, bapak manggil, suami manggil, itu jihad sebetulnya. Mana yang harus didahulukan? Menyelesaikan masakan atau memenuhi panggilan suami? Halo? Iya deh. Yang benar. Nanggung baik, konsep dong. Itu perjuangan. Kalau ibu tahu potensi pahala yang banyak di mana, bisa ibu ambil segera. Matikan dulu mungkin kompornya, memenuhi panggilan. Walaupun hanya sepele. Apa pak? Buru-buru gitu ya? Ibu tolong garukin badan ke belakang. Gak usah langsung kita berdua besar. Jangan, nikmati saja. Masya Allah, masih ada yang merangkak. Oh iya, udah nikmati. Tuh ujian kita. Padahal itu perjuangan, walaupun sepele. Jangan malah disesali. Bapak nih, gak paham kok. Ibu tuh lagi masak tahu. Coba kalau gosong gimana? Gak usah. Ya, daripada nanti akan sia-sia pahala kita. Halo, setuju enggak nih? Bapak-bapak setuju? Oke. Tenang. Sama perjuangan jihad pun gimana? Dengan mengelola keuangan yang ada, masak-masakan yang ada, bahannya yang ada seadanya. Walaupun suami nggak ngasih nafkah, perjuangan untuk sabar. Urusan mereka, kenapa nggak ngasih? Padahal apa? Itu jihadnya mereka. Makanya ketika suami gak ngasih nafkah, jangan marah-marah. Cukup astagfirullah Rabbana astagfirullah minal khotoya. Setuju tidak? Iya, daripada melotot, daripada gigit taring keluar. Mendingan istighfar. Ini serius ini, beneran. Karena Om sudah pengalaman. Beneran. Ada satu romantisme apa ya? Ini mohon maaf ya, mungkin agak gimana gitu ya. Kisah ketika Rasulullah SAW dengan Aisyah. Ada satu permasalahan yang membuat Rasulullah itu apa ya bahasanya? Karena menyinggung almarhumah Khadijah. Ya, Aisyah itu pernah berbicara dan menyinggung almarhumah Khadijah. Nabi itu nggak terima, istilahnya kaget gitu ya, langsung diri dari tempat duduknya. Kalau bahasa kita, mohon maaf nih ya, kalau kita rangkai gitu ya, rene kowe. Kalau bahasa Siti Aisyah bilang, mau sini mau ditampar. Angkat tangan Nabi, angkat tangan. Dan ketika itu Aisyah ketakutan. Tapi ketika udah dekat Aisyah, karena tahu beliau mau menampar, udah memukul gitu. Alhamdulillah.
Sambil istighfar, alhamdulillah, ngomong di telinganya, Riri, alhamdulillah, amarahku telah pergi jauh. Tuh cara marah, Bapak. Halo, halo, setuju tidak ibu-ibu? Ini ngikutin Rasulullah seperti itu. Bahkan yang lebih dramatis lagi, ada satu kisah, Masya Allah. Ada pembahasan yang membuat sulit karena mohon maaf ya, Aisyah itu istri baginda Nabi yang ada dikaruniai oleh Allah kecerdasan, masih muda, cerdas gitu ya. Makanya kalau orang cerdas, pintar itu kan banyak pertanyaan ataupun suka bertanya atau apalah nyari kepastian gitu. Nah waktu itu Nabi dengan Aisyah itu berselisih pendapat. Wah banyak kalimat-kalimat yang istilahnya membuat mentok-mentoknya. Ini kita harus ada pengadil, harus ada yang ya orang bijak yang menengahi. Baik, siapalah kira-kira? Silakan tunjuk saja. Nabi langsung mengusulkan Ali bin Abi Thalib. Aisyah nggak setuju. Oh, Ali itu sepupu jenengan. Nanti beliau pasti mihak jenengan. Nggak setuju. Umar bin Khattab. Umar itu wah tipikal ya bahasanya mungkin gimana gitu ya, agak keras dan sebagainya. Dan beliau juga sahabatmu. Nanti ikutin jenengan. Malah mihak jenengan. Ya udah Utsman itu terlalu lembut gitu ya. Dan dia sahabatmu, nanti berpihak kepadamu. Nabi akhirnya menyerahkan sama Aisyah. Ya sudah terserah jenengan. Siapa kita yang jadi pengadil yang bagus? Abu Bakar. Ya. Siapa Abu Bakar? Ayahnya Aisyah. Tapi Nabi tidak menolak. Baik, Abu Bakar yang akan menjadi pengadil kita. Itu lagi berselisih. Rasulullah SAW meminta salah seorang sahabat untuk memanggil Abu Bakar Siddiq. Yang ketika itu beliau lagi istilahnya bahasa kita lagi sibuk kerja dan sebagainya. Dan diminta, ya Abu Bakar, Rasulullah meminta engkau untuk segera datang menemui beliau. Ada apa? Kayaknya seperti penting. Iya, diminta untuk jadi pengadil dan sebagainya. Wah, kok bisa orang seadil-adilnya yang bijak itu ya Rasulullah lah. Masya Allah. Tapi ini beliau yang meminta, bergegas ketika datang. Kaget, ya Rasul, ya Nabi, ada apa ini? Kenapa engkau meminta aku untuk jadi pengadil? Padahal engkau yang seadil-adilnya manusia. Kami meminta ataupun ini solusi kepadamu. Tapi Rasulullah mengatakan, ini sangat krusial ya Abu Bakar. Krusial gimana? Aku menghadapi satu persoalan yang sangat luar biasa dan siapa orang yang berani kepadamu? Wah, kaget. Ya ada. Siapa? Aisyah. Siapa Aisyah? Anaknya. Ketika itu kaget. Aisyah. Baiklah. Mau ketika dikasih tahu sama Nabi, yang penting selama jadi pengadil, jangan menganggap aku sebagai Nabi, jangan menganggap aku sebagai sahabatmu. Kau harus netral bahasanya. Ya Allah, Bismillah. Ketika benar-benar dibuka, ditaruh tongkat beliau dan sebagainya, dipersilahkanlah dibuka dengan ta'awud dan sebagainya. Dipersilahkan itu Aisyah untuk menjelaskan ada apa pokok permasalahannya seperti apa. Ketika Siti Aisyah menjelaskan gitu ya, sontak Abu Bakar Siddiq langsung ketika itu ya bahasa kita memvonis, kamu yang bersalah, kamu yang salah. Ngambil tongkat mau dipukul. Mau dipukul, Nabi pasang badan. Masya Allah. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Masya Allah. Pasang badan. Engkau hanya menjadi pengadil. Kalau engkau mau main pukul dia, hadapi aku dulu. Karena dia tanggung jawab saya. Aku suaminya. Masya Allah. Tuh lihat. Suami yang paham tentang syariat. Beda dengan zaman sekarang ya. Lagi cocok, mertuanya mendukung, syukur, rasain, mungkin seperti itu. Ketika istri dalam tanggung jawab suami, Rasulullah SAW memberikan posisinya, nggak main seperti itu. Dia dalam tanggung jawab saya, Masya Allah. Makanya masalah jihad ini banyak caranya, dan kita perjuangan kita masing-masing. Ibu berjihad menjadi seorang istri yang taat sama suami. Bapak berjihad ketika bekerja memenuhi hak dan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya.
berjuang demi hak-hak Allah. Sholatnya laki-laki di masjid itu lebih utama, berjamaah. Bahkan pahala seorang suami ketika bersedekah, beramaliyah itu akan nyampe kepada istri dan anak-anak. Tuh, makanya ibu kalau punya pasangan soleh solehah, suami soleh solehah, masya Allah, itu adalah rezeki yang luar biasa. Dan yang kelima, amalan yang dicintai oleh Allah yang terakhir adalah amalan yang sedikit tapi kontinu. Ya, amalan yang terus kita lakukan, apa yang namanya istiqomah, ya, walaupun sedikit, kecil, daripada kita tuh beramal langsung blok gitu ya, baca Quran 5 juz, wow, buat 2 minggu. Satu kali baca Quran 5 juz selesai, seminggu 2 minggu nggak baca. Lebih baik 1 hari ataupun 1 kali sholat, selepas sholat 5 waktu kita baca berapa sanggupnya? Halo? 2 baris cukup? 1 ain, 1 ruku, 1 halaman ya gitu. Itu lebih baik. Sedekah sehari 1.000, nggak apa-apa. Sehari 1.000. Kemana Ustaz? Apa ada yang mau menerima? Banyak. Ya, sehari 1.000. Besoknya pindah kemana 1.000. Cari kotak infak. Pokoknya kotak yang mana aja terserah. Atau ngasih orang dan sebagainya. Jadi Allah cinta kepada amalan yang walaupun kecil sedikit tapi berkesinambungan. Nah, itulah 5 amalan yang kita akan memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun balutan yang kelima ini dengan doa, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Di hadis riwayat Tirmidzi. Hafal tidak? Ya. Allahumma inni as'aluka hubbak Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Maklum ya, sudah ngomong. Nanti silahkan ditonton di video atau di YouTube ini ya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Itulah doa tentang minta cintanya Allah. Ya Allah, sungguh aku mohon akan cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, serta cinta terhadap amalan yang mendekatkan diriku pada cintamu. Masya Allah. Makanya kalau kita beramal soleh, beramal apapun, minta dapat cintanya Allah, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, itulah uraian singkat pada sore hari ini. Sekarang kita kembangkan dengan sesi tanya jawab atau saya bertanya. Siap-siap, ada 20 voucher. Ini voucher apa nih? Voucher masuk surga. Masya Allah. Voucher belanja. Wah, cocok nih ibu-ibu. Oh, ini surga banget buat ibu-ibu. Oh, di luar minta masuk. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini perlu disebut tidak ini? Ya, diiklankan ini ya. Ini kita dapat voucher dukungan sponsor dari Pameran Semalayan. Belum juga dimuka. Harus masuk Bu, tanyanya Bu. Oke, pertanyaannya dari saya, Ibu menjawab. Ya, Bapak Ibu yang menjawab. Karena kalau Ibu yang menjawab, lebih yang bertanya, nanti saya susah menjawabnya. Pertanyaan pertama,
Coba sebutkan urutan amal yang tadi 5 dapat cintanya Allah. Nah, kalau ini duluan. Sahibatul binbab. Tuh, buka PA. Oke, taubat. Salat tepat waktu. Berbakti kepada kedua orang tua. Jihad fi sabilillah. Amalan sedikit tapi istiqomah. Selamat Ibu mendapatkan voucher belanja di Pamela Supermarket. Oke. Pertanyaan yang kedua. Tolong sebutkan bunyi surat apa dan ayat keberapa, syukur dengan bunyi ayatnya yang menjelaskan tentang berpuasa. Nah, ini dulu yang ini. Monggo Ibu, surat apa Bu? Al-Baqarah ayat berapa? 183. Bunyi suratnya gimana ayatnya? Kama kutiba tadi. La'allakum tattaqun. Ibunya nervous lagi Bu. Ya ayyuhalladzi kama 'alal ladzina min qablikum tattaqun. Alhamdulillah. Voucher THR. Iya. Pertanyaan ketiga, Bapak mana nih? Jangan ngalah. Yang kedua, mau silakan. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama Nabi ya, yang pernah mendapat mukjizat bisa tahan dari kobaran api? Nabi siapa yang dulu nggak mampan dibakar api? Ayo mudah-mudah. Nabi siapa? Dapat dari siapa ya? Nabi siapa Bu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kasih pertanyaan lanjutan. Oh iya, alhamdulillah. Betul, iya. Selamat Bu mendapatkan voucher. Pertanyaan berikutnya yang keempat. Ada yang bisa menyebutkan jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Jumlah malaikat ada banyak, tapi yang wajib diketahui hanya ada 10. Coba sebutkan. Ada 10. Ayo. Nah, ini Pak, ini. Kurang 2. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik. Wah, iya betul. Bukan ibu-ibu ya kayaknya. Bapak. Berikutnya yang kelima. Yang sulit, nyari yang sulit. Nama-nama nabi lagi. Jumlah nabi yang perlu ketahui ya, jumlah nabi itu di dalam riwayat hadis riwayat Tirmidzi dikatakan ada 124.000 jumlah nabi. Tapi yang wajib diketahui hanya ada 25. Ada yang bisa berani menyebutkan 25 nabi? Yang anak-anak TPA bisa. Anak-anak. Macam mana? Adik bisa itu adik. Adik malah bisa hafal. Ayo yang hafal. Adik, ayo dek. Yang di luar boleh. Yang hafal Nabi. Sampai Nabi Muhammad. Yang wajib diketahui ada 25 dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Sebutkan. Nah ini yang tengah-tengah ini. Siapa yo? Ada tadi. Adiknya lah boleh. Itu adik bisa ya. Dikasih 2 langsung voucher. Nah, ayo. Berat ini, sulit-sulit. Nah. Kasih 2, ayo. Ayo Bu, bapak-bapak mau boleh.
2, 1, Jibril, Mikail, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai lagu. Ya. Nabi siapa yang waktu itu dapat bisa membelah lautan? Nabi Musa, betul. Nabi siapa yang ketika itu dari gurunya Nabi Musa? Gurunya Nabi Musa Pakai jubah hijau yang terkenal unsur air. Nabi Khidir, Masya Allah. Saya ada 25. Nabi siapa yang merupakan adiknya atau kakaknya saudaranya Nabi Musa? Nah, Harun, betul. Nabi siapa yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim? Ada 2. Ayo. Nah, Ismail. Iya, ada satu lagi. Ishak. Diobral ini Pak. Iya. Waktunya bisa mau yang di luar dulu, ayo masuk. Apa? Masih banyak. Ya pokoknya nabi lah, saya nabi. Siapa lagi ya? Kita juga tentang Nabi yang dimakan ikan paus. oh iya, nabi yang pernah diuji melalui dimakan ikan nun. Ikan nun. Oh, yang belakang. Nabi Yunus alaihissalam. Oke, yang di luar angkat tangan. Ini banyak ini. Banyak. Lanjut lagi. Nabi siapa yang pernah menghidupkan orang yang sudah mati? Nabi Isa alaihissalam. Nabi siapa yang ketika jangan biasa sahabat biar tahu Ya. siapakah nama sahabat yang mendapat julukan singa padang pasir? Nah, oh iya, dari 2 ya. Siapa namanya? Wah, bukan. Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapakah sahabat yang mendapat julukan yang gampang, yang mendapat julukan predikat pembeda Al-Faruq? Itu. Apa? Yang lain. Siapa? Umar bin Khattab. Iya betul. Iya. Tadi surat. Oh ganti pertanyaan. Oh iya. Sulit yang sama sulit. Oh. Apa ya? Siapakah nama saya? Ayo mati ya. Nama lengkap. Nama lengkap. Ah ini adanya. Adanya ayo. Nah udah ngaku. Ibu. Iya, dia apa? Ini nih yang baru. Ini nih yang baru. Ibu tadi belum. Oh enggak. Yang belakang ayo. Rian Ibnu Rasyad. Selanjutnya. Siapa ketua tampil sini? Boleh. Oke lah. Apa ya kira-kira? Umum atau masih agama nih ya? Umum. Oke. Sebutkan sila keempat. Mana sila keempat? Nah, ini ibu nih. Hanya itu yang kelima. Apa ibu lagi? Apa? Udah? Nah, oke. Adiknya? Sila Pancasila yang keempat. Ini. Iya.
Siapa adiknya? Ayo. Bapak Habibie, betul. Berikutnya, siapakah nama Wakil Presiden Indonesia dari Presiden Pak Jokowi yang pertama, dari pertama? Oh itu kan, tahu lah ya. Baik, siapakah nama Wakil Presiden Indonesia? Wakil Presiden Indonesia yang pertama? Muhammad Hatta. 3-2 lagi. Buat ustaznya. Oke, pertanyaannya adalah kapankah dilahirkan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Oke, 12 awal tahun Gajah. Siapakah nama orang tua Rasulullah SAW? Ayah ibunya? Abdullah, Siti Aminah. Alhamdulillah. Habis. Ternyata pintar-pintar sini ya. Aduh, saya jadi minder ini. Masya Allah, alhamdulillah. Itu hanya stimulus, ya. Hanya stimulus. Biar tambah semangat besok ada voucher lagi. Tetap semangat kajian-kajian. Selain di luar Ramadan pun ikuti dimanapun ibu bisa. Karena ketika duduknya kita di majelis ilmu itu akan ada nilai manfaat, bukan untuk dunia kita, tapi bekal di akhirat kelak. Walaupun nggak paham dengan apa yang dijelaskan oleh ustadznya, nggak masalah. Ya, ini beneran. Hadisnya riwayat Muslim. Walaupun nggak paham, tapi kita hanya duduk saja. Bahkan walaupun nggak suka sama ustadznya, kayaknya. Yang penting duduk di majelis ilmu, insya Allah menjadi tamat surga buat kita semuanya. Semoga amaliah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada? Ada lagi? Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang menjadi hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وسلم رضي الله تعالى من كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama. Doa bersama. Benar ya? 1751. Udah 51. Oh, maghribnya jam berapa? 5